Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan kita eh, dalam acara webinar sharing saham Lotus Andalan Sekuritas. Hari ini sore ini agak-agak demam tadi, tapi mudah-mudahan Porto sudah mulai membaik gitu ya. Eh, Kemarin kita membahas banyak hal seputar debt ceiling dan akhirnya kayaknya sudah ada banyak perbaikan gitu loh. Eh, Hari ini hari yang spesial buat kita karena kita dapat dapat kehadiran bintang tamu nih. Ada Mas Arvin. Halo malam Mas Arvin. Halo, Apa kabar malam Mas? semuanya. Malam. Ya, Mas Arvin nih sekolahnya dari luar juga. Beliau juga content creator dan ahli di bidang saham lah. So hopefully akan ada dapat masukan yang lumayan dari beliau kepada kita malam ini. Kita juga didampingi sama Mas Krisna, salah satu riset retail dari Lotus Andalan. Malam Mas Krisna. Malam. Mudah-mudahan belum bosan ya. Dan didampingi sama Mas Kus, technical analyst dari Lotus. Mas Kus. Halo, malam-malam. Ketemu lagi. Ya, hari ini kita kan lagi lihat nih bahwa dari sudah seminggu, 2 minggu terakhir sih kita ngomongin debt ceiling, mulu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan debt ceiling gitu. Tapi ya in the end yang mau kita bahas hari ini, kalau kita lihat market di regional khususnya di US gitu ya, itu rally luar biasa gitu loh. Nah, jadi yang kita malah takut debt ceiling pecah, kiamat terjadi gitu ya. Tapi yang punya problem malah rally gitu loh. Kitanya yang di Indonesia malah kok deg-degan gitu loh. Sebenarnya apa yang terjadi? Give me 5-10 menit buat memberi sedikit snapshot aja gitu loh. Tunggu sebentar. Ini sudah kelihatan? Ya, jelas. Jadi sekarang udah nggak minum air teh nih, jadi minum Eh, wine nih. by the way, Itu dia. Ya, Om, ya. by the way, tadi kan ngomong yang lain sakit tapi marketnya rally. Itu Jerman juga udah resesi, marketnya rally juga. Aku udah bilang ke Om Umar, ini DAX Jerman bakal rally, bakal terus. Masih lanjut itu. Ya, apa kabar dengan Indonesia gitu ya? Amin. Ya, saya coba sum up sedikit aja ya global market berdansa. Kitanya kok begini-begini aja gitu loh. Saatnya kah kita ikut berpesta? Ini saya ambil karena menurut saya nih yang punya masalah dan regional itu aman dan nyaman, kitanya yang deg-degan gitu loh. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Ini cuma snapshot aja sama beberapa narasumber kita malam ini. Ini kita masih membahas yang kemarin debt ceiling bahwa hutang Amerika sudah bertahun-tahun naik dan naik dari tahun 1970 sampai dengan 2023. Yang saya note kemarin 2010 itu pernah di downgrade sekali dari triple A menjadi double A, di mana rasio Amerika itu dari 92% rasio debt to GDP-nya sekarang sudah tembus 129%, 130% mungkin. Ini cuma snapshot aja. Kenapa kita perlu ngomongin lagi nih yang namanya debt ceiling? Karena Amerika itu income-nya cuma dari dua, ada tax dan debt. Pajaknya masuk tapi nggak mumpuni, maka dia harus berhutang untuk membayar segala macam social security dan segala macam itu. Kalau tanpa hutang, hampir dipastikan dia nggak bisa bayar semuanya. Terus kalau nggak bisa bayar gimana gitu? Kalau dia default, maka yang terjadi akan ada downgrade atas rating mereka. Kalau mereka di ratingnya di downgrade, dan suku bunganya akan naik. Artinya borrowing cost di Amerika itu akan naik dan semuanya itu akan ikut naik. Siapa yang ikut naik? Ada US Treasury bond, corporate bond, dan semua komponen itu akan naik gitu. Di sini ada grafik sedikit 10 year, 30 year, itu semuanya beriringan. Jadi kalau sampai pecah itu terjadi, maka semua suku bunga Amerika, cost of Amerika itu pasti naik. Itu yang menjadi permasalahan gitu loh. Ini bahas kemarin bahwa debt ceiling itu as an election issue. Jadi sebenarnya ini mereka mampu bayar nggak sih gitu? Harusnya sih bisa ya, cuma ada drama-drama seputar election aja. Kita membahas catastrophic effect, sudah ada ngomong bahwa akan ada resesi di second
half gitu ya. Tapi ini yang dari kemarin, saya note aja ya bahwa Biden bilang default is not an option. Jadi kita di luar ini juga sudah merasa ini kan sudah ke sekian kalinya masalah debt ceiling. Jadi kayaknya terlalu banyak mudaratnya kalau terjadi default gitu. Jadi semua pihak merasa ini harus bisa terbayar. Cuma masalah nego-nego aja. Semuanya working on a compromise, baik Demokrat maupun Republikan gitu loh. Di sini juga Turkman bilang ya bahwa politiknya itu lebih kental ketimbang masalah keuangannya. Itu aja sih. Nah, kemarin juga ada tambahan lagi bahwa kemarin kita ngomongin bahwa cut off-nya 1 Juni, tapi waktu berjalan geser ya ke 5 Juni katanya. We'll see, nanti akan ditarik sama Mas Krisna juga sama yang lain juga. Oke, ini kita ngomongin keadaan saat ini. Data ini saya dapat dari upper Mei 24 bahwa Treasury cash drop below 50 billion. Kita ngomongin hutang Amerika 31,4 triliun. Duitnya saat ini cuma ada 49,5 billion per tanggal 24 Mei. Jadi wajib ada suntikan dana approval buat naikin. Debt ceiling tanggal 1, sekarang geser tanggal 5. Apa yang terjadi kalau itu nggak terjadi, maka Fitch Rating itu sudah bilang dia akan mendowngrade serta memberi rating watch negatif. Itu panjang tuh efeknya. Mungkin nanti akan dibantu jelasin sama narasumber yang lain. Dealnya juga sebenarnya balik lagi, itu masalah deal dari Demokrat sama Republikan aja. Mereka minta militernya dinaikin, domestic spending-nya diturunin, dan segala macam. Ya, akan ada konsekuensi kepada para khususnya rakyat Amerika sih, kalau kita sih nggak apa-apa sih. But somehow itu akan impact banyak dan memberi banyak air mata. Nah, dari sini kita mau bahas gini sebenarnya. Yang things to discuss nanti, proses ada scaling, ada rating downgrade, itu yang utamanya di global. Kalau Indonya nih sebenarnya kita membahas dari tadi market turmoil di global, tapi apakah Indo itu akan impact, atau ditanya lebih spesifik begini. Kalau sektor yang tidak ada hubungan sama global, which is local demand, itu bagaimana sih kondisinya? Apakah itu akan jadi stok di kita? Again, itu semua akan dibahas tuntas oleh beberapa narasumber kita malam ini. Mungkin itu saja dari saya. Waktu dan tempat disambung oleh Mas Guswara. Monggo, Om Gus. Halo, malam. Kali ini kebagian jatah nomor 1, biasanya jatah paling akhir ya. Aku akan review, tapi point of view-nya ini aku combine antara geopolitik, geoekonomi, tapi terhadap technical-nya. Jadi point of view-nya dari sisi technical, sebab dan akibatnya ya. Oke, pinjemnya dulu ya, Pak Umar. Oke, global ekonomi. Nah, ini gimana nih global ekonominya? Jadi kemarin saya minta pertama, jadi ini ada sebab akibat, jadi top down analisis sama bottom approach, dan ini nanti akan saling siapa tahu berkaitan nih, inline nih antara kita bertiga. Biasanya sih inline, tapi semoga aja enggak. Karena kalau selalu sama barengan kan nggak asik ya, apalagi cowok semua, nggak ada ceweknya. Oke, global ekonominya bagaimana ya? Apa yang terjadi dari 5-10 tahun lalu ya? 5 tahun lalu itu kita tahu ya, sempat ada COVID, sebelum COVID ada perang dagang antara Amerika Cina yang sempat kita bikin galau pasar Indonesia. Terusnya juga sebelum itu juga ada mata uang yuan dijadikan sebagai mata uang dunia, yang sebelumnya Cina ataupun yuan tidak menjadi mata uang dunia. Oke, ya, manipulate. Nah, di sini manipulate ekonomi data. Aku ngelihat si Cina ini dia terlalu sering memanipulasi data-data yang ada, ya. Makanya Menteri Perdagangan Amerika ini sendiri ya sempat kayak TikTok di ban, terusnya sempat juga Alibaba juga diinin ya. Karena kenapa? Secara manufaktur memang Cina ini menguasai dunia ya, sampai pemimpin G7 juga
kesulitan menghadapi pertumbuhan Cina di sini ya. Perang dagang jilid 2 ini kemungkinan ini kalau kemarin bahas-bahasnya debt ceiling ya, Indonesia ini kalau saya melihatnya arahnya mau akan ada perang dagang jilid 2 ya. Nah, AS gandeng rival utamanya Cina ya yang ada di Asia. Nah, ini siapa yang akan digandeng? Ya, salah satunya yang ada di G7 itu ada Jepang, Korea ya, Korea Selatan. Nah, Indonesia ini sendiri selalu di dua kaki. Di satu sisi dia kemarin ikut Pak Jokowi G27 di Tokyo, Jepang. Tapi di satu sisi investor yang datang ke Indonesia ini dari 2016 ini smelter baterai dan lain-lainnya itu untuk lithium malah kalau nggak salah jumlahnya itu 31 atau 35 triliun 2016 itu datangnya dari Cina, bahkan pekerjaannya sendiri dominasinya dari Cina. Nah, Cina kemarin sempat jadi oleh Amerika Serikat dijadikan negara maju, bukan lagi negara berkembang. Indonesia pernah dijadikan negara maju oleh Amerika itu di tahun 2019 kalau nggak salah sebelum COVID. Kita dengan bangganya menjadi, akhirnya Indonesia jadi negara maju di 2019. Tetapi berbanding terbalik, malah Cina di sini nggak mau dia jadi negara maju. Saya tetap negara berkembang. Jadi banyak variabelnya, masalah perang dagang, pajak, masalah korporat dan lain-lainnya ya. 2015 Cina sengaja manipulasi pelemahan nilai tukar yuan. Gak menutup kemungkinan Cina akan melakukan hal yang sama lagi untuk membanjiri pasar global dari sisi manufakturnya. Tetapi itulah Cina, karena mereka satu komando negaranya komunis, apapun gimana kata presidennya. Nah, by chartnya atau by datanya, ini kebetulan juga kalau Shanghai Composite biasanya kalau di feature ini ada namanya Hang Seng, tapi kalau di feature Shanghai sengaja dia nggak bisa diperdagangkan nih ya. Tapi kita masih bisa lihat chartnya. Kalau dari pertumbuhan dari Cina sendiri dari 2015 ini bagus banget tuh ya, guys, bagus banget, trennya naik. Kemarin begitu ada pengumuman Amerika memberikan apresiasi bahwa Cina harusnya negara maju, tetapi Xi Jinping saya tidak ingin jadi negara maju, saya ingin tetap di negara berkembang membantu sesuai dengan ininya. Ya, Shanghai-nya juga turun. Jadi yang ditunggu para analis Indonesia nih masih melihat manufakturnya Cina, pertumbuhan Cina, sedangkan Cinanya sendiri manipulasi untuk data-data bahwa saya PDB-nya masih kurang bagus ya, ataupun neraca perdagangannya masih kurang maksimal. Jadi ini udah hal yang biasa kalau untuk Cina ya, memanipulasi data ekonominya itu sendiri. Nah, di Cina sendiri beliau sendiri mereka lebih mengedepankan pengen jadi market leader di global India. Karena kenapa? Kalau saya lihat pertumbuhan dari India itu sendiri 5-10 tahun ke depan ini sangat ini sekali gitu ya, agresif sekali kenaikannya, bahkan 10 kali lipat dari capital dari Indonesia itu sendiri. Memang kemarin di awal tahun sempat ada kasus Andani itu kan hanya sentimen negatif sesaat. Tapi kalau saya lihat sendiri ya, Sensex India pertumbuhannya bahkan dia udah mau mendekati ATH lagi. Nah, India ini juga sebenarnya dua kaki seperti Indonesia ya. Di sisi lain dia juga negara semakmuran ya, dekat dengan Amerika juga. Tapi di sisi lain dia pintar itu waktu krisis Ukraina, perang pecah Ukraina sama Rusia, dia tahu harga komoditas naik, dia langsung mendekati Rusia. Dia dapat harga murah di Rusia, katakanlah waktu itu harga US oil di harga $100, tapi India bisa dapat harga di $60. Dari $60 mereka jual lagi ke Eropa. Nah, ini yang saya bilang sangat cerdik lah, sangat cerdas untuk langkah politik kebijakan kebijakan ekonominya negara India, dan akhirnya pertumbuhan di India juga pesat juga gitu. Nggak menutup kemungkinan di akhir tahun di India sendiri ya akan ATH lagi, all time high. Nah, Indonesia gimana? Nanti kita di belakang. Om Kus, saya Ya. nanya Om Kus. Kalau nggak salah juga secara demografi, India itu jadi penduduk terbanyak di dunia ya, betul apa enggak? Iya, India untuk sementara ini kalau dibilang terbanyak kedua sih. Yang pertama masih dikuasai nama Cina, kedua India, tapi nggak menutup kemungkinan
di 7 tahun atau 15 tahun lagi India akan mendominasi di nomor 1 dunia. Dan Indonesia masih di nomor 4 untuk demografi ya. Amerika di Mm-mm. nomor 3. Untuk sementara sekarang India di nomor 2. Cina ini mereka kalau nggak salah ada resesi seks ya. Jadi banyaknya orang-orang tua ya, orang-orang tua generasi penerusnya nggak ada. Nah ini jadi problematikanya di Cina sama seperti Jepang dan Korea. Karena kemarin juga saya lihat berita katalis ya di Jepang sendiri, bahkan rumah-rumah sendiri banyak yang kosong gitu, nggak ada yang ini. Ya, ya itu betul. Oke, ini Mengkembang. sekilas tentang India ya. Jadi kalau saya ngelihatnya India akan membiarkan Cina akan membiarkan India sebagai market leader di global. Nggak menutup kemungkinan misalnya IHSG atau Indonesia ingin menjadi market leader, dipersilahkan sama Cina. Yang penting Cina nggak jadi nomor 1, dia jadi nomor 2, nomor 3 bisa mengekori global, nggak ada masalah. Jadi nation trade-nya si Cina tuh bukan jadi nomor 1, tapi dia menguasai pasar by manufaktur. Itu ya yang aku dapat cerna ya. Kemarin kita juga masih tetap ya, walaupun ada isu debt ceiling, masih trennya masih sideways tapi masih bagus. Bahkan kemarin tutupan di hari Jumat sendiri Dow Jones bagus menguat. Malam ini ada libur. Ini waktu dengan Pak Arya ya kalau nggak salah, buy untuk di Dow Jones untuk teman-teman yang suka forex, dan sekarang masih inline gitu, masih untuk Dow Jones itu sendiri. Bahkan Nasdaq sendiri atau S&P sendiri nggak menutup kemungkinan dia akan ATH juga bisa di akhir tahun atau di awal tahun 2024. Jadi kemarin banyak juga berita-berita bagus dari big cap-nya blue chip-nya Dow Jones ya. Satu ada Nvidia kalau nggak salah yang kemarin akhirnya mendongkrak dari Nasdaq ya, Nvidia. Terusnya Windows 11, di sini Windows 11 dia mau launching, dia ada ChatGPT. Kita udah pernah sempat bahas ChatGPT itu di awal tahun atau di pertama kali ada webinar dengan Lotus Andalan ya. Jadi perusahaan-perusahaan tekno di Amerika nih yang berbasis dengan artificial intelligence ya naik. Waktu itu orang pada takut jual Nasdaq-nya, Dow Jones-nya. Di sini masih belum berubah chartnya waktu dengan Paria ya waktu sebelum Lebaran. Ini masih hold harusnya ya, masih hold dan masih akan naik. Kemungkinan juga kalaupun ada profit taking ya ada di 15 ribuan, kalaupun turun-turun ya ke 13 sekian ya. Dow Jones-nya gimana? Masih bagus, dia akan terus mungkin sektornya akan berbeda. Tadinya Nasdaq, tadinya ini mungkin akan berganti sektor ke perbankan sama sektor ke konsumer, dan pernah juga sempat dibahas tentang sektor yang senjata ya waktu itu kalau nggak salah, dari senjata pindah ke perbankan karena waktu itu sebelum sebelum pecah perang antara Ukraina sama Rusia banyak banget tiba-tiba sebelum ada perang harga-harga senjata sahamnya ya, maksudnya sahamnya tiba-tiba berterbangan. Nah kemarin udah mau kelihatan mau damai, bank yang lagi menipis sedang koreksi mau pindah nih, sempat juga kalau nggak salah di bulan Februari, tinggal dicek di dicek di YouTube-nya Lotus Andalan ya. Lalu gimana nih yang selalu jadi pertanyaan, wah dolar menguat ya, dolar menguat komoditas, tapi kemarin hari Jumat bisa dibilang sedikit anomali. Kenapa bilang sedikit anomali? Karena semuanya menguat, komoditas menguat, seperti oil, emas menguat, dolarnya juga menguat, bahkan kriptonya juga menguat ya. Apa sih yang Iya betul. menyebabkan itu menguat? Ada yang tahu nggak nih guys? Pak Umar atau yang lain nih? Monggo Karena biar narasumber aja menjawab. karena gini, kalau aku ngelihatnya ini orang terlalu banyak melihatnya itu dari sisi bond yield ya kan, atau harga komoditas, debt ceiling. Saya melihatnya dari third party. Apa sih third party-nya itu sendiri? Sebentar nih. Oke, third party-nya itu adalah foreign exchange. Ada yang tahu forex exchange? Mesin pencari uang atau mesin trading yang ada di foreign exchange. Karena kenapa?
yang beredar di foreign exchange, jadi setiap negara itu berbeda-beda ya, kayak Indonesia, tapi total yang beredar ya dalam bentuk fisik dolar, kayak Indonesia nih, saya pengen buka akun forex, minimum berapa? 10 juta, artinya kurang lebih, oke, kalau misalnya buka 10 juta dapat biaya trading kayak $1.000 ya kan, atau misalnya 750 dolar. Nah, ini by global market, yang ini by data 2022 ya, 2022, yang ini data 2023 ya. Ini hampir 2 kuadriliun yang ada di forex. Ya, ini baru trader, belum lagi ada yang namanya finansial institusi atau orang bilang biasanya treasury. Setiap negara itu beda. Betulan juga punya, kalau orang kripto mungkin Arvin yang biasa kripto ada istilah namanya big whale ya. Ada big whale masuk, ada big whale keluar, itu kalau di kripto. Tapi kalau di forex ini bank order bilangnya, bank order atau central bank order ini kelihatan. Kayak tanggal 23 dia udah prepare, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26, dan itu bukan kayak 1 juta dolar lagi. Mereka udah ribuan juta dolar gitu. Nah, ini yang disebut namanya smart money. Biasanya mereka berfungsi sebagai mencari liquidity, mencari breaker ya, berfungsi sebagai breaker. Apa sih tugasnya treasury atau ini mereka untuk sebagai hedging ya, untuk hedging nantinya kita ke depan lagi akan saling menyambung ke yang lain-lainnya. Ini juga kayak euro terhadap USD, USD terhadap Jepang, belum lagi yang eksotik, misalnya eksotik itu kayak apa? Golden Crown terhadap dolar Singapura, Golden Crown-nya Norway ya, misalnya terhadap mata uang Indonesia, itu ada gitu. Ini yang biasa dibilang apa ya, kamar gelap lah, yang nggak di ini. Karena kenapa? Ini adalah institusi. Di sini udah bank order, biasanya kalau jelang-jelang data ekonomi, mereka udah mempersiapkan uang untuk sebagai hedging ya. Mungkin ini yang banyak tidak diketahui orang ya. Ini adalah salah satu smart money konsepnya ya. Saya ambil contoh di Wyckoff. Mereka hanya mencari liquidity sebagai misalnya dia breakdown ya, habis breakdown sama dia ditarik lagi. Fungsinya dia itu adalah mencari istilahnya mencari uang cut loss lah, atau trader yang baru di situ kan, karena banyak banget di dunia ya, atau false break lah, orang biasanya bilang false break, habis bikin lower low tiba-tiba dia mantul lagi, atau dia break atas tiba-tiba dia turun lagi. Ini adalah smart money, institusi-institusi global yang menggunakan istilah smart money konsep seperti itu. Jadi false istilahnya ya. Oke, lalu bagaimana yang tadi ya terhadap komoditas emas? Saya bikin 3 skenario. Saat ini adalah emas itu sendiri terkait isu debt ceiling, isu apalagi ya, harga utang Amerika dan lain-lain. Saya melihatnya di sini emas sedang dalam area support. Kalaupun tertembus ya jebol, ada wajar juga sih kalau dia ke 1900. Biasanya kalau habis jebol support itu nggak langsung turun kayak saham Indonesia ARB berjilid-jilid. Ini global player, biasanya ada istilah throwback, pullback. Bisa aja pullback, bisa juga sideway. Jadi kalau dia tertembus area 9, yang areanya sekarang itu di 1940 sekian ya, bisa dia ke 1900. Ini nanti akan terefleksi supply and demand. Nah, nanti kelihatannya di saat yang paling sangat volatile banget itu FOMC, itu ada di tanggal 14-13 Juni. Kalau kuat, dia akan berbalik arah ke 2200 ya, kalau pakai skenario 1. Kalau dia jebol ya jangka pendek, nanti kalau nggak salah debt ceiling, kalau dia jebol ke 1900 lumayan pantulannya bisa 2250-an. Tapi kalau benar-benar jebol lagi, katakanlah skenario terburuknya itu di bawah 1800, tapi dia pantulan naiknya akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau yang nggak punya ini ya pengennya berharap, apalagi yang punya posisi di area di atas 2000 ya, pengennya sih turun ke 1800. Karena kenapa? Dia masih open swing sell. Harapannya bisa di bawah 1800 baru bisa open long lagi ke atas. Jadi gold sendiri sebenarnya sekarang lagi di area persimpangan antara turun atau naiknya, tergantung nanti tanggal 5 ya kalau nggak salah.
perihal tentang debt Om ceiling. Gus nanya lagi dong, Yes. Om Gus. Kan kalau nggak salah bahwa kalau kita bahas minyak itu merepresentasikan ekonomi. Sementara kalau kita bahas gold biasanya merepresentasikan kekhawatiran. Itu betul nggak sih? Jadi kalau saat ini kita masih di sisi khawatir gitu ya, itu nggak break ke atas ya? Apa gimana? Kalau aku ngelihatnya ini 1 tahun terakhir ini lebih ke anomali, Om. Oke. Lebih kayak waktu halnya resesi ya, orang pada isu-isu resesi malah harga gold turun. Baik, baik. Ya kan kekhawatiran harusnya kan saving asetnya itu lebih ke apa emas batangan atau apa ya. Malah kemarin tahun lalu itu per Juni Juli itu malah yang naiknya ke apa udah tahu Amerika resesi ya kan. Malah belinya US bond karena The Fed menaikkan suku bunga. Jadi bisa dibilang Ini anomali kayak kayak bandarnya Messi Om ya. Bandarnya Messi, bukan jago gocek gitu loh. udah rananya udah global player jadi udah nggak bisa main ini aja jadi bener-bener ikutin ritme yang global mainkan ya kita ikut di dalamnya kalau yang kayak saya pemain kecil ya Oke. apa yang ada terjadi. Oke, tadi kita udah bahas dolar indeks, kita udah bahas manipulasi Cina, terus ya tadi goldnya juga udah. eh, ini ada di Newcastle ya, Newcastle Future. Di sini kemungkinan masih akan melanjutkan penurunannya karena peak di 2017 aja itu di 120 ya. Peaknya loh harga tertinggi. Waktu itu 2017 2018 tuh kita teriak-teriak, "Wih, ATH, bumi bisa bayar hutang, right issue akhirnya ya." Habis right issue di berapa? 926 tiba-tiba digocapin lagi. Kalau yang punya story itu ya. Terusnya Indika akhirnya dia bisa akuisisi Kideko ya kan waktu itu 2017 2018. Nah, akan terjadi atau enggak kayaknya dalam jangka 3-4 tahun kayaknya agak sulit kalau bermain di atas 400 lagi kecuali ada krisis energi yang ya kalau orang ngarepinnya yang terbuka pengennya sih perang. Kalau kita kan nggak pengen namanya perang, pengennya damai dan stabil gitu ya. Jadi kalau emas gimana? Kemungkinan akan ada sedikit pantulan di range antara 105 atau di 120-nya ya untuk emas. Tapi secara dari Untuk call, sorry history, bos. ya untuk batu bara. Tapi ini yang kontrak Untuk Newcastle ya. call. Ya, batu bara. Ada yang bikin anomali Oke. menariknya, mungkin banyak teman-teman tidak ketahui adalah ICI. Jadi Indonesia sendiri punya call index. Harga batu bara Eropa turun, tetapi harga batu bara Indonesia ini banyak banget ya, ada ICI 1, 2, 3, 4. Jadi ini tergantung dari kadar kalorinya. Tapi saya ambil yang bagiannya dari saya ambil ininya. Bahkan waktu naik kayaknya sih kemungkinan dia akan ke 102 nih. Call feature-nya indeksnya Indonesia. Feature Eropanya turun, Indonesia naik. Bisa dibilang anomali lagi kan harusnya. Ini yang menarik perhatian saya membahas saham-saham batu bara. Jadi untuk teman-teman biasanya yang melihatnya batu bara Newcastle atau Rotterdam atau misalnya Amerika karena dia punya indeks masing-masing. China call-nya juga nggak kemana-mana ya. Terusnya India juga nggak begitu kemana-mana. Tapi yang lebih bergerak duluan call Indonesia. Yang Australia saya belum cek. Oke, lalu dengan oil ya, oil sendiri masih di flat ya, masih ABC, tapi ini projectionnya akhir tahun. Akhir tahun itu kemungkinan dia akan ke level 94-96, habis itu dia koreksinya mungkin akan lebih dalam dari 64-65. Jadi saya bilangnya ABC. Kalau misalnya ini saat ini belum ada ini ya, dengan catatan selama 64-nya kemarin atau 63-nya tidak tertembus, berarti kalau tertembus artinya invalidasi. Jadi kalau akhir tahun nih saya ambilnya sampai akhir tahun, kemungkinan akhir tahun untuk energi masih tetap akan dibutuhkan ya guys ya. Jadi semua masih butuh energi kayak batu bara, minyak, winter is coming biasanya kalau kata Pak Umar bilang ya. Nah itu biasanya pembalikan. Nah sekarang mereka mengumpulkan mata uang dolar, fungsinya apa? Hedging untuk membeli energi di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Fungsinya sih ke sana. Jadi kita
apa ya, lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang ya udah kejadian, tapi yang ke depan apa yang akan terjadi. Itulah dari sisi teknikal. Nah, ini salah satu yang jadi perhatian saya, kebetulan baru aja nyala juga natural gas. Natural gas ini kan Eropa banyak beli itu di Eropa ya, dari Amerika. Sebelumnya dia selalu beli di Rusia. Nah, harga di Amerika ini murah. Amerika nih punya utang nih sekarang nih ya, debt ceiling-nya. Nah, menutup kemungkinan harga natural gasnya Amerika ya akan dinaikkan ke level 3.000 sampai 3.500. Overshoot-nya itu ada di 4.000. Kayaknya lebih dari 4.000 kayaknya agak sulit gitu ya. Tetapi ada tetapinya nih. Setelah after winter misalnya mau bilangnya fall season, dia harganya akan turun lagi. Jadi dia akan menarik harga emas, perkiraan ya, perkiraan saya Amerika akan menaikkan harga ininya. Kalau by price action ini sih kelihatan banget nih ya. Dia rectangle sama mau bikin break dari triangle-nya, kemungkinan dia akan coba ke 3.000 sampai 3.500 untuk natural gasnya Amerika ya. Lalu setelah 3.500 ke atas dia akan kembali lagi sebelum Covid, yaitu di level 1.400 1.800. Jadi naik untuk turun lebih dalam. Jadi lumayan lah untuk bayar-bayar bunga utang debt ceiling-nya Amerika ya. Oke, nah apa sih penyebab turunnya ya? Nah, ini salah satunya mungkin perang usai, Zelensky-nya turun, Uni Eropa mencabutkan gas Rusia ya, atau mencabut ini, akhirnya Uni Eropa berdamai dengan Rusia karena masih tetap dibutuhkan energinya itu sendiri. Lalu bagaimana dengan IHSG? IHSG kita lihat ya perjalanannya dari zaman dinosaurus, ini masih uptrend ya, sampai sekarang juga masih uptrend si IHSG-nya sendiri. Apa sih yang bikin IHSG kok nggak kemana-mana? Ini secara daily-nya ini lebih stagnan ya, nggak kemana-mana. Katanya fundamentalnya bagus, tapi IHSG-nya nggak kemana-mana. Kalau aku Iya. perhatiin lagi, think out of the box. Jadi berpikir di luar kotak ya. Jadi jangan selalu IHSG itu hanya parameter. Aku melihatnya ini di sini agak sedikit berbeda ya. Sebenarnya secara year to date asing masih inflow ya 18,7 triliun. Biasanya asing itu bisa masuk ke Indonesia itu bisa sampai 50 triliun, bahkan bisa sampai 68 triliun. Ini baru 18 triliun secara year to date atau baru 6 bulan. Jadi peluang dia untuk belanja di IHSG itu masih lebih besar. Lalu 3 bulan terakhir juga masih 17 triliun ya, 17,3 triliun. Lalu satu minggunya kemarin, ini nggak data hari ini belum saya masukin ya. Satu minggu kemarin aja 1,7 triliun. Satu bulan ini kurang lebih ada 856 miliar. Jadi asing inflow, tapi kok kenapa begini? Karena kenapa? Lokalnya yang nggak beli blue chip, lokalnya beli friend. Iya, Kayak Pak Umar baru gitu. mau bilang, baru Gitu. mau bilang. Soalnya Karena yang lokalnya info gitu. tadi bukan di saham-saham kita Om gitu loh, Ya. tapi di saham-saham begawan Sultan gitu loh. Jadi yang disalahin itu kenapa Pak Umar belinya Friend, kenapa Pak Umar nggak belinya Telkom, kenapa Pak Umar nggak belinya BNI atau Mandiri. Jadi problemnya di lokal fund gitu atau domestik, bukan lagi di asing. Asing sih malah inflow terus, dia malah beli-beli. Tapi jangan jangan salah, nanti ketika lokal fund misalnya beli Mandiri, karena kenapa? Konsepnya rata-rata yang diajarkan di Indonesia itu bukan untuk belajar uh, akumulasi atau nabung saham-saham big cap seperti Mandiri atau BRI. Mereka itu yang diajarkan ke lebih besarnya itu buy on breakout. Nah, jangan salah juga yang tadi saya ajarin tadi apa namanya smart money concept ya. Big player mereka akan membuat breakout, false break, tapi mereka akan jualan. Jadi kalau misalnya nanti ada asing profit taking sambil markup distribusi, jangan salahin asing juga. Karena kenapa? Ya lokalnya begitu gitu. Karena ini kan lebih ke proxy ya antara domestik dengan asing. Asingnya sendiri pelurunya masih banyak, masih bisa 40 triliun lagi untuk belanja. Jangan bilang Mandiri, BRI, BCA kemahalan atau Telkom kemahalan atau yang lain-lainnya kemahalan, tapi memang behavior lokalnya yang di luar anomali gitu. Agak sedikit berbeda gitu. Malah lebih banyak cash daripada Om Kos, melakukan tapi nanya lagi equity. nih. Ya, Om Kos nanya aja. silakan. Jadi yang hubungan itu debt ceiling, Amerika deg-degan, apa segala macam, somehow enggak gimana related sama IHSG-nya ini. Kalau sama IISG sih yang nakutin lokal-lokal sendiri ya.
Padahal lokal sendiri udah pernah gitu ngalamin ya. kayak namanya government shutdown kayak Obama aja tuh kan sampai 3 minggu. Iya Donald Trump betul. juga udah Iya. pernah, ya kan. George Bush juga udah pernah dibahas juga sama Mas Krisna juga beberapa minggu lalu. Jadi bukannya ada yang heran kalau misalnya government shutdown, ya berharapnya saham turun, mereka dapat harga murah kayak BCA, Mm, Mandiri, BRI. Ternyata misalnya ini ya mereka akhirnya panik buy atau gimana gitu reaksinya. I Jadi see. mereka Oke. pada pengennya banyak banget garisan itu, pengennya itu IHSG 5.700, 5.800 bahkan 6.000 gitu. Sedangkan kalau pengen IHSG ke berapa? 6.000 itu kan harus nurun BCA kurang lebih 13%. Nah, itu siapa yang punya punya lot jutaan lot buat nurunin BCA, BRI, Mandiri, kecuali institusi macam kayak aset manajemen Mandiri ya, atau misalnya kayak Manulife atau BNP Paribas atau lain-lainnya. Jadi kalau cuman analis atau misalnya aset manajemen yang MKBD-nya di bawah 1 triliun susah lah. Ngarepinnya cuman ujung-ujungnya apa sih? Ya jualan kelas lah. Ya SG beris gitu. Tapi secara overall Oke. sebenarnya kita sideway aja karena behavior dari perilaku investor lokal ataupun trader lokal itu lebih ke saham-saham IPO. Tapi ini agak sedikit mirip 2018 begitu IPO nggak struggle, nggak kuat, dia balik Oke, ke lanjut puncak, Om. yang disalahnya balik lagi nanti OJK, nanti Bursa Indonesia. Ya kenapa beli saham-saham IPO kan ke sana. Oke, kita lanjut di Mei, kemarin ada sell in Mei. Awal sempat dibuka 0,23%, sekarang 0, jadi sell in Mei yang dikatakan digembor-gemborkan Pak Umar kemarin itu bakal IHSG turun 15% itu nggak kejadian ya. Di sini sampai 1% aja, ini nggak sampai ini Pak Umar nih ya secara data. Memang ada pelemahan IHSG ya, kurang lebih katakanlah bull menang 40%, bear-nya menang 60%. Jadi yang dikhawatirkan ini nggak terlalu mengkhawatirkan juga. Jadi kita Mm, prepare itu for the future Juni, Juli, atau Agustus. Jadi cari lagi saham-saham yang memberikan earning bagus secara konsisten dan membagikan dividen itu apa. Mungkin nanti ada Bang Arvin yang memberikan insight-insightnya untuk saham-saham yang menarik. Lalu dari sisi sektoralnya sendiri, properti di sini sebenarnya perform ya, secara weekly-nya perform, indeks transportasinya juga performs, cyclical-nya juga perform, non cyclic-nya juga perform ya, industrinya juga hampir mau perform, finansialnya mau performs, infranya juga mau perform, yang masih bearish ada di sisi basic industry, energi, tekno dan infrastruktur. Jadi secara time frame weekly-nya atau 10 minggu terakhir, saya bilangnya 10 minggu terakhir ini 4 sektor seperti infra, tekno, basic dan energi ini masih bearish. Mungkin kalau infra ada hidden divergence-nya. Ini dari 10 minggu terakhir ya. Lalu untuk 10 hari terakhir saya malah melihatnya terbalik. Malah ada pelemahan di sektor properti, non cyclical ataupun yang biasa kita sebut kayak consumer yang diisi kayak Cepin, Java, Gudang Garam dan lain-lainnya. mm, Tapi performance-nya dia sebenarnya di sisi kanan masih bullish, bukan bearish. Yang bearish ini ada di sisi kiri seperti techno, basic industry dan energi. Jadi belum energi. berani untuk rekomendasi 3 sektor ini. Hanya aja ada sedikit menarik perhatian saya ada di basic sektor itu sendiri. Kenapa? Dia udah mulai ngangkat ke atas nih ya kepala si cacingnya. Siapa tahu jangka pendek dia mau coba improving. Bisa aja 10 hari atau 15 hari ke depan. Jadi bisa dipantau-pantau sahamnya apa aja. Mungkin ya disclaimer, mungkin bisa INKP, bisa Tekim, bisa Semen Gresik, bisa MDKA, bisa Antam, bisa juga BRPT atau TPA atau turunannya ya, banyak banget ya untuk dari sektor basic industry. Energinya sendiri di sini masih bearish, belum ada tanda-tanda kehidupan. Walaupun hari ini ada gerakan di saham Mm, Harum, cuman saya sendiri belum terlalu optimis untuk di sektor itu sendiri. Mungkin masih baru tahap pertama akumulasi karena kalau asing akumulasi itu bisa 3-6 bulan. Lalu di sini ada pelemahan industri base sektor industri yaitu ada Astra ya, ada United Tractor kalau nggak salah United Tractor hari ini bikin lower low lagi.
Gajah Iya, Tunggal ya, betul. kalau nggak salah ada Bimantara. Waspada aja terhadap indeks industri ya, karena akselerasinya udah mulai melemah. Yang menarik perhatian saya di sini ada Kalbe Pharma atau Industry Health ya. Memang di sini saya ngelihatnya kayaknya seakan-akan mau breakdown bearish, tapi di sisi daily-nya ini sendiri kayak tadi tutupan akhir Kalbe Pharma ini ada tarikan ya, ada Kalbe Pharma, ada Siloam atau lain-lainnya. Ini bisa jadi perhatian. Mungkin para hedge fund Indonesia atau fund lokal mereka lebih hedging di industry health ya, healthcare-nya. Dari infranya juga masih bullish sisi kanan, bisa dilihat dari Telkom, ada Indosat juga. Indosat yang paling bagus hari ini kalau nggak salah 8.100 ya, sempat sentuh 8150, air high-nya lagi, udah sempat dimention kalau nggak salah minggu lalu oleh Bang Krisna, dapat dividen, dapat capital gain, dapat dua-duanya dari sektor. Nah ini Telkom akan bagikan dividen, kita belum tahu, baru mau RUPS. Finansialnya ini bullish ya, bullish ini ada didukung sama BRI yang kemarin ATH berkali-kali, terusnya ada BCA-nya juga masih bagus, masih performance-nya. Ada yang masih lagging ini malah Mandiri sama BNI. Besok ada BRIS kalau nggak salah, lusa ex-date-nya, bisa perhatiin ya volatility-nya sektor finansial. Jadi ini adalah sektor-sektor yang cukup menarik. Lalu selanjutnya ini adalah buy trading system breakout by fractal. Hari ini ada gerakan di Pegas ya, breakout. Yang pertama hati-hati ya, waspada bisa turun di bawah 13.25. Ada Unilever ya, hari ini cukup fantastik juga ya, sudden death-nya Unilever. Ada TPIA, ada Bukalapak, cuman saya nggak berani terlalu rekomendasi Bukalapak karena dia masih terus bukan laba merugi. Nah, di sini ada Kalbe Pharma, ada INTP, tadi saya sebutnya semen Gresiknya. Nah, di sini ada INTP, waspada aja kalau dia turun dari 9.900. Agak kurang rekomendasi untuk IATA karena kenapa minggu depan ARB 15%, takutnya ARB 2 kali langsung digocap ya. Karena 15%, udah selesai deh. Yuk bobo bareng. Cuma Rambo bos yang Jadi biasanya berbahagia yang kayak ya. gini yang bisa ini menggunakan tap reading ya, tap reading atau membaca bid offer. Lalu ada Akra, nah BNI salah satu cinta pertama saya. Pertama kali beli saham, belinya adalah BNI. Ini kalau maksudnya add ini artinya average up ya. Add satu ini udah average up yang kedua, ada Telkom juga average up kedua, Indosat juga ada average up kedua juga. Di sini ada sell breakdown fraktalnya ada. Apa sih fraktal itu? Biasanya fraktal itu ada point of view-nya ada yang 3 candle terakhir atau 5 candle terakhir, artinya lebih rendah ya dari 3 atau 5 candle terakhir. Nah, ini ada PNBN sama SCMA. Yang masih masuk watchlist di sini ada BRI, ada Mayora, ada Kepik. Hati-hati untuk Kepik, saya nggak berani terlalu ini juga karena saya juga investor safe player ya, nggak berani kayak IATA sama Kepik karena volatility-nya cukup lebar banget, beda seperti BCA atau BRI sama SMRA. Mungkin itu aja dari saya Om ya. Cukup singkat. Oke, terima kasih banyak Om Kus. Jadi tadi dikasih beberapa topik gitu ya, sama dikasih sektor wise gimana. Jangan lupa nih, kita habis ini mau dengerin info dari Mas Arvin, narasumber utama kita malam ini, perihal impact dari yang namanya debt ceiling dan gunjang ganjing di Amerika sana. Plus tadi, is there any specific sektor yang mesti kita monitor gitu loh, sehubungan dengan fenomena yang ada di alam ini gitu. Waktu dan tempat monggo Mas Arvin. Pakai nyanyi dulu nggak nih? Oke. Nggak kan? Oke, terima kasih Om Kus, terima kasih Mas Umar ya. Coba saya share screen Sama-sama. sebentar ya. Sebentar, saya share screen dulu. Cari ini ya. Oke, saya share screen dulu sebentar. Sorry. Please, sorry.
Bentar ya. Nggak pakai chat GPT Oke, kan bikinnya udah kan? kelihatan belum ya? Sorry. Vin? Kagak lah. Sudah Oh, kelihatan. kirain Sudah. bikinnya pakai chat GPT, soalnya lagi musim nih chat GPT ya. Kagak dong. Oke, oke. Selamat malam semuanya teman-teman dari Locus Securitas. Thank you banget ya sudah diundang di acara di Lotus Securitas. Terima kasih Mas Umar, Om Kus juga. Terima kasih dan teman-teman dari Lotus Securitas dan teman-teman yang udah join gitu ya di acara ini. So, aku berarti ya kalau kita dengerin gitu ya, sangat detail sekali pembahasannya. Nah, jadi mungkin saya akan bahas dari Indonesianya. Nah, mungkin saya kasih judul Indonesia is a domestic play gitu ya. Ini adalah Oke. satu statement yang cukup menggambarkan bahwa Indonesia ini adalah domestic play, justru bukan global play gitu ya. Nah, banyak orang yang keliru gitu ya bahwa Indonesia setelah harga komoditas drop nanti ekonomi kita drop. Nyatanya nanti kita akan bahas ke depannya gitu ya, kenapa Indonesia is a domestic play, not a global player. Oke. Nah, jadi kita flashback sedikit ya. Sorry. Kita flashback sedikit di GDP Indonesia itu di 2022 di 5,31%, yang which is sangat baik sekali ya kalau kita compare to global players yang mana banyak yang geraknya itu malah flat, malah minus gitu ya. Bahkan China itu kemarin sempat minus karena COVID gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya GDP composition kita itu justru dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga gitu ya, bukan ekspor sebenarnya. Nah, kalau kita lihat bahwa memang ekspor kita itu sangat baik sekali gitu ya di tahun 2022, terutama kelapa sawit, batu bara gitu ya, yang harganya naik luar biasa tinggi. Harganya naiknya batu bara bisa 100%, CPO bisa 50% up gitu ya. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, jadi memang kita harus sadar bahwa konsumsi rumah tangga ini berkontribusi sekali terhadap ekonomi Indonesia. Dan kita bisa lihat dari kebijakan pemerintah yang muncul ketika COVID ya. Kalau kita lihat ketika COVID yang dibantu oleh pemerintah selalu soal upah gaji karyawan gitu ya. Pasti itu dulu yang dibantu. Subsidi BBM gitu ya. Nah, itu mereka dibantu karena memang ini berhubungan sekali dengan konsumsi rumah tangga. Bayangin apabila ketika harga bensin naik 30% gitu ya, pada saat waktu itu Pertalite gitu ya, naik 30% dan mereka nggak dibantu gitu dengan subsidi bensin gitu ya. Nah, mereka juga akan mengurangi spending mereka dan itu sudah sering terjadi dan makanya kenapa ketika COVID terjadi, COVID melanda itu pasti yang diurusin adalah bansos gitu ya. Ya meskipun terlepas dari banyak mekanisme yang menurut saya pribadi kurang efisien gitu ya. Contoh menggunakan My Pertamina gitu ya. Nah, itu kadang kurang efisien juga gitu ya. Tapi regardless itu adalah salah satu cara dari pemerintah supaya bisa meningkatkan kita punya konsumsi rumah tangga. Jadi kalau ditanya apakah kita itu bergantung sekali terhadap ekspor, jawabannya tidak. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa ekonomi kita relatif resilient di tengah global ekonomi yang berantakan. Beda banget dengan negara lain gitu ya, yang mengandalkan ekspor sebagai salah satu driver untuk pertumbuhan ekonominya gitu. Jadi makanya kenapa judul di depan itu adalah GDP Indonesia is a domestic play, not a global play. Oke. Nah, tapi kita sadar bahwa memang Indonesian economy is resilient, but we have to be careful. Karena PDB Indonesia itu masih mampu bertumbuh di kuartal 1 2023 masih sebesar 5,03%. Oke. Nah, penurunan demand global itu pasti akan mempengaruhi nilai ekspor komoditas. Dan harga komoditas memang kita lihat sama-sama memang cenderung terkoreksi seiring dengan demand-nya yang berkurang juga gitu. Nah, China pun kemarin kan sudah opening up juga gitu ya. Meskipun tadi Om Kus sudah bahas gitu ya bahwa data dari China memang dimanipulasi gitu ya. Dan kita tahu sama-sama gitu ketika China itu memang kalau teman-teman tahu gitu ya ketika foreign exchange buka di bank itu kurs China itu selalu dimanipulasi duluan gitu sebelum datanya benar keluar gitu. Nah, itu memang salah satu cara buat pemerintah China untuk ibaratnya mengontrol media lah kalau saya bilang gitu. Jadi mereka mengontrol media supaya mereka ibaratnya nggak diikut-ikutin gitu. Makanya kenapa data dari China itu sebenarnya kita tidak bisa 100% trust gitu sebenarnya. Nah, tapi ya memang data itu yang keluar dari BPS China. Dan memang kita harus mau tidak mau mengikuti gitu ya. Nah, konsumsi masyarakat itu kembali lagi, konsumsi masyarakat adalah driver dari pertumbuhan ekonomi. Makanya konsumsi masyarakat di Indonesia itu masih terpantau relatif baik.
Kalau kita lihat di April 2023 itu indeks keyakinan konsumen itu di 126,6 dan di bulan Maret 2023 itu slightly better gitu ya dibandingkan Maret 2023. Nah, tapi yang jadi pertanyaan gitu ya, mungkin banyak semua orang bertanya gitu, kenapa pada saat ekspor kita bagus sekali gitu ya, pertumbuhan ekonomi kita kok cenderung stagnan gitu ya, masih 5% aja. Harusnya kan bisa naik jadi Iya. 6-7%. Kenapa kok kita itu relatif stagnan? Nah, ini adalah jawabannya. Nah, jadi mungkin ini kita bahas dari ISG-nya memang no katalis ya. Sebenarnya katalisnya juga nggak terlalu banyak dan ini berhubungan dengan earning season. Jadi kenaikan-kenaikan yang terjadi itu lebih banyak karena earning season yang kita Putus-putus ya? Iya. itu sebenarnya earning-nya kan bagus banget ya. Jadi sentimen positifnya itu ada keuangan yang bagus, terus dividen gitu ya. Nah, tapi sentimen negatif dari global itu muncul terus sih. Kalau dari domestik sendiri, katalis itu cukup banyak sebenarnya. Kalau kita bilang ya terkait pembagian dividen jumbo misalnya. Misalnya kayak perusahaan batubara, bisa bagi dividen bisa 15-20%. Tapi memang kita harus sadar juga banyak perusahaan batubara yang agak disappointing terkait dengan pembagian dividennya. Dan kita lihat beberapa perusahaan batubara seperti Adaro yang cuma bagi 40% dividen payout Aduh, Mas, ratio yang jangan bikin sebelumnya curhat, Mas. 60-70%. Jangan bikin Lalu curhat. Karena saya kayaknya teman-teman di negatif sini juga Adaro mungkin kemarin. banyak gitu ya. Iya, betul. Iya, Maksudnya itu kayaknya Pak Umar teman-teman juga kesindir, mengalami habis hal beli yang langsung sama. ARB, Vin. Iya, jadi Lanjut, memang lanjut, Bang. banyak banget, ya kayak di perusahaan pertambangan batubara kan banyak banget ya yang jadi ibaratnya kita bilang banyak yang disappointing terkait dengan negatifnya, debt ceiling, terus ada suku bunga, bank collapse, ya banyak ya. Jadi menyebabkan ISG kita ya sideways saja dan sideways-nya cukup lebar gitu ya. 6560 sampai 6607 dan resisten 6914 nih. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ya ISG kita mungkin akan cenderung stagnan dan memang akan segini aja. Nah, oke. Nah, ini yang mau saya bahas sebenarnya dan ini penting. Indonesian ekonomi kenapa kok growth-nya cuma 5%? Nah, jadi ekonomi kita itu memang growth gitu, tapi tidak seimbang. Jadi memang ada ketimpangan di sini. Nah, ini saya ambil data dari Badan Pusat Statistik. Ini adalah data saving ya. Jadi data tabungan dari rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat yang warna biru gitu ya, biru muda gitu ya, itu dana mungkin di bawah 100 juta rupiah. Nah, ini ada yang 100 juta sampai 5M di sini dan yang di atas 5M ini bisa kelihatan bedanya jauh banget gitu. Jadi yang 5M gitu kayak tidak terdampak inflasi dan sebagainya gitu ya. Dan tetap tabungannya naik terus gitu. Beda sama yang tabungannya 100 juta sampai tadi kurang dari 5 miliar. Jadi stagnan aja di sini-sini. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Karena begini, teman-teman. Yang saya lihat adalah kenaikan harga komoditas terutama batu bara ya yang kelihatan sekali. Jadi performance dari kinerja perusahaan-perusahaan batu bara kita itu didrive oleh price hike. Jadi kalau kita lihat tuh price-nya tuh yang naik, tapi volumenya nggak naik. Oke. Nah, Oke. price-nya yang naik, volumenya nggak naik. Nah, berarti apa? Berarti akan ada muncul, berarti kan tidak ada peningkatan kapasitas produksi. Oke. Nah, kenapa kok tidak ada peningkatan kapasitas produksi? Karena mereka juga dari coal company, itu mereka tidak bisa dapat dana dari gitu. Jadi mereka nggak bisa dapat dana dari perbankan, tidak ada gitu. Nah, inilah yang menjadi sebuah problem gitu. Nah, jadinya ekonomi kita stagnan. Jadi yang naik itu malah yang tabungannya tadi di atas 5 miliar dan yang stagnan itu yang kelas menengah ke bawah kalau kita bilang. Nah, kita bisa lihat banget beberapa perusahaan gitu ya, owner dari Singapura gitu ya. Nah,
itu kan sudah kelihatan bahwa mereka sebagai owner perusahaan komoditas, ini mereka sangat diuntungkan harga komoditas didiskon kan cuma kalau semuanya naik berarti ini tuh nggak cuma 5%, harusnya lebih gitu. Jadi inilah gap yang kita bisa lihat. Kenapa ekonomi Indonesia cenderung stagnan. Oke. Nah, ini yang menjadi bukti kelihatan sangat jelas gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya MAPI gitu ya, MAPI dan RALS. Oke. Halo, kelihatan ya? Oke, Yes, sorry. kelihatan, Om. Kelihatan MAPI dan RALS ya. Oke. MAPI dan RALS ya. Ini MAPI dan RALS itu sama-sama perusahaan retail, teman-teman. Oke, sama-sama perusahaan retail. Cuma targetnya beda. Oke. Nah, kalau ya, beda banget. Nah, MAPI itu beda segmen. MAPI itu kan targetnya middle high dan RALS itu targetnya middle low. Nah, kita bisa lihat sebenarnya keuangannya MAPI itu 2022 itu naik 5 kali lipat year on year. Oke, 2 kali gitu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa memang ini ada buktinya bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita itu uneven di antara semua kelas strata sosial gitu. Jadi makanya ini yang mau saya gambarkan adalah kenapa harusnya kan dengan spill over dari komoditas semuanya juga akan terdampak. Cuma ini kayaknya dampaknya nggak even aja gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa korelasi dengan teman-teman yang mungkin punya bisnis di segmen middle low, mungkin bisa tanyain omset mereka gimana gitu ya. Pasti mereka juga ngomong lagi ngeluh nih karena memang purchasing power-nya yang middle low ini berat banget. Sedangkan yang main di middle up itu bagus itu banget. benar, Om. Benar. Itu terjadi Ya. di beberapa teman, betul. Nah, jadi itulah yang kelihatan bahwa memang itulah menjadi bukti kenapa ekonomi Indonesia itu uneven grow-nya. Kalau dia even, dia harusnya lebih dari 5%. Oke. Nah, ini kita berujung pada sektoralnya. Kembali lagi, kita bilang kan bahwa ekonomi Indonesia is uneven dan kita bisa lihat bahwa justru yang diuntungkan adalah yang tingkat menengah atas gitu ya. Makanya kenapa saya lihat sektor otomotif ini akan masih berlanjut karena kalau kita bandingkan gitu ya. Ini saya ambil data dari Gaikindo. Nah, Gaikindo itu penjualan mobilnya 4 bulan 2022 itu 300.000 unit. Sedangkan di 4 bulan 2023 itu menjadi 340.000 unit. Artinya ada naik 6,2% year on year. Dan dengan export sales yang meningkat tajam di 26% year on year. Dan mungkin kita semua tidak expect bahwa export sales-nya segini tinggi. Nah, tentu aja pasti ada sektor-sektor yang ibaratnya kalau kita bilang itu complementary lah dengan sektor otomotif ini. Contoh multi finance gitu kan. Contoh multi finance ini ada hubungan dengan otomotif. Lalu ada lagi soal terminal kendaraan gitu ya. Ini kan juga ada hubungan dengan ini ekspor ini. Yang satu ekosistem gitu ya. Satu ekosistem gitu kok ya. Ya, satu ekosistem betul. Jadi kita harus memikirkan nggak cuma otomotif nih, nanti ada spare part-nya juga kan. Kalau dengan penambahan mobil di jalan berarti akan banyak maintenance. Ketika banyak maintenance berarti spare part akan laku juga kan gitu. Jadi banyak banget ini cabangnya sebenarnya. Makanya kenapa saya bilang bahwa ditambah oleh kebanyakan dari penjual mobil itu dibiayai oleh multi finance. Teman-teman mungkin bisa ini deh cek di penjual mobil. Misalnya pasti kalau di dealer mobil jawabnya kalau cash kadang nggak ada mobilnya. Tapi kalau multi finance ada mobilnya gitu kan. Jadi mereka itu benar tuh seperti ini cara kerjanya. Kemarin benar ya. Kita itu bahkan mau beli cash itu nggak boleh, betul nggak boleh. Kita harus kalau mau barang harus kredit, itu dipaksa. Akhirnya kita kredit, betul. It happened to me. Nah berarti kan sebenarnya ibaratnya ya multi finance ini akan menarik gitu industrinya. Dan banyak kok multi finance yang masih belum naik dan mungkin orang masih belum lihat ke arah sana. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nah, terus terkait subsidi mobil listrik, kita bilang mobil listrik kan juga ada subsidi gitu ya, terkait keringanan pajak dan sebagainya dan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini akan menjadi satu gambaran besar bahwa otomotif akan menarik di tahun ini. Dan mungkin bisa jadi spillover ke tahun depan. Dan faktanya memang banyak orang takut gitu ya terkait suku bunga yang naik terhadap otomotif ini.
respon saya selalu sama, di mana waktu suku bunga tinggi, waktu dulu juga penjualan otomotif masih bagus. Jadi yang mempengaruhi penjualan otomotif bukan suku bunga, tapi purchasing power, di mana pertumbuhan ekonomi yang baik, maka menyebabkan sektor otomotif akan jalan, gitu. Nah, satu lagi adalah properti sebenarnya. Nah, kembali lagi, ini waktu bulan Desember tahun lalu, saya sempat mention bahwa sektor properti ini akan menjadi satu sektor yang mungkin orang lain belum lirik, tapi ini akan ada potensi. Nah, jadi gini, teman-teman, ini banyak orang yang nggak paham bahwa sektor properti itu pencatatan laporan keuangannya itu sifatnya lagging, teman-teman. Lagging itu gimana sih contohnya? Contohnya begini. Misalnya teman-teman KPR nih sama bank gitu ya, dengan membeli sebuah rumah gitu ya. Nah, ketika teman-teman KPR, mereka tidak bisa catatkan sebagai pendapatan karena ada aturan PSAK. Jadi contoh misalnya tahun 2021 teman-teman beli rumah, oke? Beli rumah teman-teman bilang bahwa oh kita pakai KPR, nanti kan banknya bayar ke perusahaan properti. Tapi di satu sisi perusahaan properti nggak bisa catatin nih sebagai pendapatan karena ini ada aturan PSAK yang mereka harus lewatin. Nah, aturan PSAK-nya itu bilang seperti ini. Kalau misalnya telah terjadi serah terima, oke, telah terjadi serah terima, baru kita bisa catatkan sebagai pendapatan. Nah, pertanyaannya orang-orang kalau nggak jadi pendapatan gitu ya, marketing sales ini ditaruh di mana kan gitu. Nah, marketing sales itu ditaruh di bagian balance sheet di liabilitas kontrak. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya adalah ketika terjadi demand boom di properti waktu tahun 2021-2022, orang-orang mikir, loh kok salesnya nggak naik gitu ya. Nah iya, karena ada pencatatan PSAK. Nah berarti pembangunan rumah itu akan terjadi di 1-2 tahun setelah kontrak. Makanya kenapa kalau kita lihat laporan keuangan BSDE, CTRA, kenapa bisa bagus tahun ini? Iya, karena ini ada spillover dari tahun 2021-2022. Makanya kenapa sektor properti akan menarik. Nah, itu salah satu alasannya. Yang kedua, kita tahu sama-sama memang bahwa target segmen yang paling kelihatan performanya bagus itu adalah middle up. Dan ini kelihatan dari segmen dari CTRA. Kita lihat emiten CTRA, ini saya ambil dari company presentation CTRA gitu ya, di Q1 2023. Kalau kita lihat target yang dicanangkan oleh CTRA itu cuma 8%, plus 8% dibandingkan tahun 2022. Tapi teman-teman lihat, 3 months 2022 marketing sales ya dibandingkan dengan 3 months 2023 itu plusnya 74% gitu ya. Padahal suku bunga naik gitu kan. Nah, jadi orang-orang kan berpikir bahwa suku bunga naik akan mempengaruhi di mana kan properti. Nyatanya yang middle up itu tidak terlalu terdampak dan kita bisa lihat bahwa memang plusnya 74%. Dan beda sekali dengan kalau kita lihat emiten-emiten yang targetnya middle low. Plusnya itu nggak segede ini gitu. Nah, makanya kenapa kita harus ngerti landscape ekonominya, makanya kita bisa tahu, oh oke, ini segmennya middle high, ini segmennya middle low. Nah, teman-teman bayangin, di 3 Maret 2023, itu mereka mencatatkan pembukuan gitu marketing sales itu 3,4 triliun. Kita bandingin dengan targetnya 8,9 triliun, itu sudah 38%, hanya dalam waktu 3 bulan. Oke, harusnya 3 bulan kan setara dengan 25%. Nah, ini sudah 38% gitu loh. Jadi sangat baik sekali kinerjanya gitu loh. Nah, kembali lagi, laporan keuangan kan sifatnya lagging. Yang marketing sales-nya kan lagging nih. Nanti akan muncul di 1-2 tahun lagi. Berarti cycle-nya ini masih panjang, terutama di properti-properti ini. Nah, tentu aja orang-orang pasti berpikir ketika nanti BSDE, CTRA yang bermainnya di segmen middle high yang memang keuangannya bagus, itu akan nanti valuasinya akan mahal. Dan mereka akan beli yang valuasinya murah. Sedangkan yang properti-properti yang kecil itu valuasinya murah semua gitu. Nah, jadi ada potensi mereka akan lari ke sana juga gitu. Jadi kenapa sektor properti ini menarik karena itu. Dan ke depan kan memang kalau kita lihat kan Fed itu kan tidak akan menaikkan suku bunga lebih tinggi. Maksudnya sudah terbatas lah untuk kenaikan suku bunga. Dan BI pun sudah menahan suku bunga gitu. Nah, itu akan menjadi boosting sentiment juga buat sektor properti dan otomotif gitu. Nah, satu lagi adalah sektor consumer yang very defensive. Jadi ini adalah salah satu sektor yang mungkin orang-orang juga lagi lirik juga. Jadi di tengah harga komoditas yang turun, diharapkan profit margin dari perusahaan consumer akan naik. Karena sesimpel adalah perusahaan consumer ini kan banyak pakai komoditas. Kemarin mereka terdampak banget tahun 2022 ketika harga komoditasnya naik gitu ya. Mereka mau naikin harga jual, nggak mungkin naikin setara dengan
harga komoditasnya. Misalnya harga komoditasnya naik 50%, dia nggak mungkin naikin harga jual 50%, nggak mungkin. Mereka akan naikin sedikit. Nah, nanti ketika harga komoditasnya turun, mereka punya sales ini, ibaratnya harga barangnya nggak mungkin turun ngikutin harga komoditasnya, nggak mungkin. Mereka akan tetap stay di atas. Nah, berarti profit margin ada expansion. Profit margin ada expansion kan? Dengan terjadi profit margin expansion, maka akan terjadi profit margin yang lebih baik ditambah dengan sales yang bagus, ditambah inflasi yang terkendali berhubungan dengan sektor consumer kan. Ketika inflasinya sudah mulai terkendali, ini akan menarik untuk sektor consumer. Dan ada beberapa emiten kan kalau kita tahu dia punya hutang dalam US dollar ya. Jadi kayak contohnya ICBP kemarin akuisisi Pine Hill, mereka juga pakai obligasi dalam bentuk US dollar. Mereka kemarin sempat rugi kurs kemarin. Nah, sekarang kan dolarnya sudah turun, berarti mereka juga udah rugi kursnya udah at least berkurang, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah 3 sektor yang menurut saya menarik di tahun ini. Jadi semoga analisa kita benar dan semoga kita bisa dapat cuan dari sektor-sektor ini. Mungkin itu aja Mas Umar penjelasannya. Terima kasih. Oke, Mas Arfi ini dahsyat nih. Ini saya sama sedikit ya, bahwa nih dari tadi kita related sama yang namanya debt ceiling dan segala macam, dia kayak sih nggak begitu parno gitu ya. Karena somehow menurut Mas Arvin itu Indonesia itu domestic play. Ini saya note bahwa domestic play itu kita punya demografi penduduk dan segala macam bisa makan banyak dari situ. Dan beberapa sektor yang di note tadi saya juga mikir pertama ada consumer tadi, ada Indomie di ujung, terus ada auto dan turunannya, sama properti. Properti itu menarik tuh Mas. Karena nggak banyak orang yang melihat properti di sini. Mungkin kemarin kita sangat happening sama yang namanya komoditas rally, terus komoditi itu kayak agak dibuang gitu ya. Itu jadi input yang keren banget tuh hari ini. Oke, makasih banyak Mas Arfi. Ini saya geser ke narasumber terakhir, ke Mas Krisna ya. Waktu dan tempat Mas Krisna, silakan. Ya, terima kasih Om Umar. Ini tadi sudah sangat komprehensif ya dibahas dari A sampai Z oleh Mas Arvin, oleh Mas Kus. Jadi saya mau bahas sedikit nih serpihan-serpihannya yang mungkin biasanya saya yang mulung ya terakhir, sekarang gantian. Saya yang mulung nih. Ya dikit aja mungkin tentang ini ya, tentang situasi komoditas kita, sektor komoditas kita yang rasanya masih banyak investor kita itu belum bisa move on gitu ya. Kita masih terpesona oleh kinerja kemarin dan ngerasa dengan penurunan harga yang sekarang itu yang ngerasa ini mungkin peluang yang bagus untuk masuk. Ya terlepas dari itu, ini sudut pandang yang berbeda kali karena kalau bicara teknikal ya itu mungkin sah-sah aja ya, tapi kita juga perlu pertimbangkan ada beberapa faktor yang saya mau ungkapin di sini. Sebetulnya bukan barang baru juga. Bentar ya, saya coba share. Ada dua hal ya yang jadi concern kita sekarang ini dan kayaknya agak kelewat gitu karena selama ini kita mungkin terlalu exposure-nya terlalu fokusnya banyak ke debt ceiling ke Amerika gitu ya, ke resesi atau apa segala macam. Nyatanya tadi di awal juga kita sudah sempat senggol-senggol Jerman aja sekarang udah resesi ya fine-fine aja gitu marketnya nggak apa-apa. Dan Amerika katanya juga secara de facto gitu ya itu harusnya sudah resesi Amerika, tapi mungkin banyak yang belum menyadari. Itu beberapa ekonom dari JP Morgan bilang begitu. Tapi ya itu harusnya ketika semua orang sudah ngomong resesi rasanya nanti kalau udah resesi benernya jadi bukan surprise lagi ya, beda kayak waktu di 2008 gitu ya, tiba-tiba orang terkaget-kaget gitu ada Lehman Brothers itu bukan ya? ya itu dan kawan-kawan kan banyak ada AIG, ada segala macam bergelimpangan kan. Iya betul. Itu kan kaget itu ya, nggak ada yang nyangka lah gitu. Kalau ini
Ini udah dari sejak tahun lalu udah dibahas, ya bukan. Jadi daya kejutnya rasanya sudah minimal lah. Oke, pertama ini mungkin lebih ke arah nikel-nikelan dan baterai-baterian yang sekarang yang ya sejak sudah cukup lama ya, dari tahun 2020 itu hype Indonesia digadang-gadang bakal jadi pusat industri baterai global. Jadi Indonesia akan berperan besar di mata rantai industri baterai kendaraan listrik. Makanya berbondong-bondong itu dari sejak 2 tahunan terakhir ini produsen-produsen baterai raksasa dunia itu yang dominan itu di dunia ini kan cuma ada 2 ya sekarang ini ya. CATL ya dari China dan LG Corporation dari Korea. Dua-duanya adalah sekarang masih dominator produsen baterai. Dan dua-duanya sudah komitmen untuk menanamkan investasi untuk membangun industri baterai, industri hilir baterai ya di Indonesia. Tapi ternyata itu di tahun lalu, pertengahan tahun lalu, 16 Agustus, Amerika mengeluarkan undang-undang, mengesahkan undang-undang tentang penurunan inflasi ya. Karena ya saking susahnya nih nurunin inflasi sampai dibikin undang-undang ya. Kayaknya belum pernah itu dalam sejarah. Namanya Inflation Reduction Act (IRA). Oke. Intinya di undang-undang ini sebetulnya ini ada masalah nyerempet ke perang dagang juga sih, karena Amerika ngerasa pertumbuhan atau penetrasi kendaraan listriknya itu lambat sekali ya. Jadi so far tuh hanya bisa tumbuh 5% dibandingkan dengan China. China tuh sekarang komposisi kendaraan listrik dengan kendaraan fosil fuel itu udah 15% listriknya. Amerika tuh baru 5%, jadi ngerasa terlambat banget. Jadi makanya kenapa dibuatlah undang-undang ini. Intinya Amerika ingin memberikan insentif ya, jadi memberikan subsidi sama lah kayak kita gitu ya, subsidi kendaraan listrik hingga 7.500 USD. Ini gede banget ya. Jadi kalau misalnya kendaraan listriknya harganya sampai dengan 50.000 gitu kan, artinya ada diskon sekitar 20%, seperlimanya. Ya syaratnya kendaraan listriknya termasuk baterainya itu harus dibikin di US. Amerika nggak mau tahu, dia meskipun dia nggak punya sumber dayanya, ya dengan cara ini dia bisa menarik gitu kan, bisa menarik produsen untuk beralih ke sana, termasuk CATL dan LG yang sudah komitmen investasi di sini. Jadi kalau teman-teman browsing aja gitu ya, browsing itu udah ternyata itu beritanya sudah dibahas ya. Jadi Muldoko, Pak Luhut juga mengatakan mereka bimbang. Jadi kayaknya maju mundur dan bisa-bisa batal gitu ya. Bisa-bisa LG, CATL batal untuk investasi di sini meskipun udah komitmen gitu kan. Nah, saya nggak tahu secara perjanjiannya gimana kalau dibatalkan tuh terus ininya apa gitu. Yang pasti kita jadi ini kan juga salah satu proyek unggulan pemerintah kita juga kan ke depan ini ya. Kenapa harus membatalkan ya? Mendingan bangun di sana gitu kan. Nanti nikelnya ambil dari tempat lain, misalnya dari Filipina kayak dari Australia kayak atau dari mana-mana gitu ya, pokoknya dari tempat lain gitu. Nah, Indonesia jadi ketinggalan nih. Baterai kita udah jor-joran, itu nanti misalnya bangun itu mau jual kemana gitu kan. Indonesia
kalau market Indonesia EV itu kayaknya belum lah ya, kayaknya belum hype ya. Kita Kalau masih Wuling lebih Mas, ya paling gitu, belum nggak akan banyak kebutuhannya gitu. Kalau cuman market domestik doang, eh, nyata juga kelihatan dari subsidi kendaraan listrik yang Betul. sepeda motor listrik ya yang diberikan pemerintah tuh nggak ada yang ngambil kan. Itu ya itu kenapa jadi ternyata demand-nya itu nggak ada gitu di sini itu. Dan lagi ya Itu betul loh, itu betul Mas. salah satu alasan sebenarnya lagi. kalau aku bisa bantu jawab kenapa bukan nggak ada yang ngambil, cuman nggak bisa ngambil Mas. Beda Iya. beda nggak bisa ngambil sama mau ngambil karena yang ini pengalaman ya by ini karena pemerintah itu ada subsidinya itu by listrik token misalnya kayak Mas Krisna listriknya itu 2000 2500 wattnya ya atau saya kayak 5000 atau 4500 watt. Nah ini yang disubsidi ini yang di bawah 1000 Mas. Jadi mau ngambil susah gitu. Jadi emang dari demand-nya ada, cuman supply-nya Oh nggak gitu. dikasih gitu. Kemarin memang juga banyak trader bilang gini, kenapa sih pada nggak mau ngambil subsidi? Nanti cairnya dari pemerintah lama, tahun depan katanya cairnya. Jadi subsidinya baru setahun lagi dapatnya. Jadi eh, itu kenapa produsen-produsen pada nggak mau ngambil manfaat dari ini karena takut gitu kan, takut nalanginnya takut terlalu lama dan iya kalau jadi ditalangin kalau enggak gitu. Aku kemarin coba ngambil ini ya, ngambil Celis, Mm. sepeda listrik, mereknya Celis motor listrik. Itu aku ke sana, Mas mau ngambil yang subsidi gimana caranya? Kata Mas. Ya ada sih kemarin orang-orang juga banyak yang ngambil, adalah kurang lebih 25 ngambil yang listrik. Yang di ACC cuma 2. Jadi artinya dari 25 ACC-nya cuma 2. Susah sih gitu, karena banyak banget birokrasinya. Itu motor ya, gimana mobil gitu. Ya Kalau itu. mobil kan subsidinya itu via pajak. Jadi misalnya kayak pajak umumnya ya, misalnya kayak katakanlah mobil Civic biasanya pajaknya itu 7-8 juta. Nah ini mobil listrik pajaknya jadi 500.000. Jadi subsidinya di sana Mas. Dari pajak lebih gampang harusnya ya. Iya, jadi bukan misalnya harga Wulingnya 350.000 350 juta jadi 250 juta enggak, tapi pajaknya yang direndahkan ke sana gitu. Iya, memang untuk mobil belum ada subsidi harga sih. Baru subsidi harga ini baru untuk motor. Jadi seandainya nanti pemerintah mau perang-perangan, mau berpikir untuk ngasih subsidi mobil juga, ya nggak tahu duitnya ada apa enggak ya. Kayaknya enggak ya. Anyway, kita kembali lagi ke sini. Ini satu ya. Ini kalau lihat berita-beritanya kayak gini nih. Jadi ini beritanya juga sudah cukup lama sebenarnya, udah dari bulan April kemarin. Satu lagi faktor yang menjadi concern di sektor komoditas ini, China itu sekarang lagi jadi fokus dari pembicaraan juga ya, karena kalau kita mungkin banyak fokus ke Amerika, sebetulnya China ini juga agak genting. Gitu ya, betul China betul. reopen itu ternyata tidak apa namanya, Semeriah. euforianya hanya temporary ya. Jadi kalau kita lihat kan waktu di awal Desember Januari itu kan asing market apa namanya investor asing kan berbondong-bondong keluar cabut narik 20 triliun dari IDX kan keluar pindah ke China kan karena China reopen. Hmm, hmm. Ternyata ya cuman segitu doang, cuman sementara doang. Ekonomi China ternyata juga parah juga gitu. Jadi demand dari domestic market mereka ternyata lemah sekali. Ini kelihatan dari inflasinya yang terus menyusut ya.
Kebalikannya Amerika, kalau Mhm. Amerika susah banget nurunin inflasi, nah China ini lagi mau genjot inflasinya susah. Jadi kayaknya bentar lagi kan, ini April ya sudah 0,1, barangkali Mei udah deflasi kali. Jadi kan inflasi yang terlalu rendah juga kan artinya bahaya ya. Jadi terlalu panas salah, terlalu dingin juga Mhm. salah gitu. Kelihatan juga nih dari industri manufakturnya yang hanya sebentar aja naik, setelah itu dia kontraksi lagi. Jadi nggak sampai bisa growth gitu ya, kontraksi lagi karena di bawah 50 ini kan kontraksi. Yang agak menarik ini Mas, dari Apa itu? manufakturnya Cina ya. Eh, Arvin pasti selalu ngikutin karena Arvin ini kan konten kreator ya, jadi ngikutin perkembangan global. Eh, apa data salesnya Apple itu ditopang sama Cina loh. Jadi penjualan Apple, handphone, iPhone itu malah banyak pembelian dari Cina. Malah produk-produknya Cina, handphone itu low banget, nggak ada yang beli. Jadi kenapa kemarin secara year on year Apple atau quarter-quarternya tuh Apple iPhone itu bagus, yang belinya orang-orang Cina. Lucunya di sana gitu. Ya, ya gitu ya. Jadi ini sekarang pemerintah China lagi pusing tujuh keliling lah, gimana caranya untuk menstimulasi ekonominya lagi. Kita akan tunggu akan ada gebrakan apa ya. Pasti yang ditunggu adalah pasti ada semacam insentif atau ada belanja pemerintah untuk infrastruktur atau untuk segala macam. Kita lagi tunggu ya supaya bagaimana mendongkrak nih perekonomiannya untuk bisa tinggi lagi. Memang sih GDP growth-nya di kuartal 1 cukup tinggi ya, tapi berapa kalau nggak salah 4,5%. Tapi itu nggak ini ya, keropos gitu loh, nggak, pondasinya itu nggak kuat. Nanti akan kelihatan nanti di kuartal 2 lebih real ya, harusnya dengan situasi seperti ini bisa di bawah 4 itu. Jadi target mereka untuk bisa tumbuh di atas 5% kayaknya akan sulit. Nah, apa yang terjadi kalau ekonomi China-nya kontraksi ya? Ya tentu industri kayak baja, steel-nya itu ya pasti akan supply-nya akan berlimpah gitu. Jadi steel-nya berlimpah, dari industri baterainya domestik juga kayaknya awan kelabu gitu. Jadi udahlah saham-saham kayak MDKA, NCKL, Antam dan sebagainya. Apalagi Antam kena apa namanya itu, kena kasus impor emas batangannya gila-gilaannya sampai dengan 75 triliun lagi diusut. Ya kayaknya suram aja gitu, kayaknya nggak kepengen. Jadi untuk teman-teman yang masih belum bisa move on di saham-saham komoditas, melihat situasi ini ya perlu hati-hati aja. Kalaupun ada kesempatan harusnya sifatnya masih jangka pendek. Kayak kemarin tuh Om Kus waktu ada bullish apa namanya, harami ya Iya, di di saham-saham batu sektor-sektor bara. batubara ya, energi Itu ya. benar-benar cuma untuk beli cilok aja tuh. Beli cilok kabur udah. Jadi udah nggak mimpi yang muluk-muluk lagi dah, udah begitu dapat duit untuk beli cilok udah kabur, udah selamat Sebenarnya jadi. saat ini sih bisa dibilang masanya equilibrium ya, antara pencari ke titik seimbangan antara sektor yang tadi Arvin bilang properti yang tadinya COVID lagging sama consumer, dan sekarang tadinya booming komoditi. Sebenarnya ini lagi cari titik keseimbangan antara semua sektor biar balance lagi, ketemu di titik tengah gitu. Mungkin akan lebih bagus ya. Kurang lebih seperti itu. Karena untuk saat ini kan kemarin ya gila gila aja, kita 2018, kita 2017 ngerasain batu bara. Weh, akhirnya batu bara ATH nih ya kan 120. Kemarin itu $400. Itu gila gitu, hampir 400 kali lipat naiknya.
Jadi wajar aja kalau misalnya kemarin batu baranya masih melakukan turun. Nah sekarang kayak saya juga sama Arvin juga waktu itu Indofood ya dari 6.100 6.200 kita mention ya. Bahkan Ya, ada big influencer bilang nggak mungkin lah ya kan konsumer kayak gini-gini. Akhirnya mereka sendiri yang mention beli Indofood ICBP itu juga gitu. Yang sekarang Ya, kita jadi udah dari bulan Desember ya, Vin ya. Kita bilang ini Indofood ICBP ya udah. bagus, under value, udah waktunya komoditas turun. udah benar sih yang direkomendasikan oleh Mas Arvin tadi ya, sektornya consumer, otomotif, properti. eh, ada telekomunikasi tadi ada nggak ya, Mas Arvin ya? Mas Enggak. Arvin ini tadi Nggak ada di consumer. tempat saya, tapi bagus juga. Oh, Consumer. iya iya iya. Masih dibilang bagus-bagus, dibilang enggak. Karena variabelnya infrastruktur sektor ini banyak banget. Ada menara Betul, juga, betul, nggak hanya betul. telekomunikasi. Jadi kalau Nah, kalau ngelihat ininya nih ada BUMN karya. Jadi agak-agak seret-seret nih kalau 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 jalan tuh kayak suster ngesot ya. Saya tadi. nah Oke. ini menarik nih. Jadi kalau kita lihat sektornya seperti yang Mas Arvin sebut itu saya sahamnya ada semua, termasuk ditambah telekomunikasi. Saya punya Indosat, Indosat, Excel, saya punya Astra, punya Auto, punya propertinya, punya BSDE, punya BES. Tapi apa namanya, udah megang sebulanan tuh nggak kemana-mana ininya. Hijau semua sih, hijau semua. Cuman nggak kemana-mana. Cuma gantian aja. Hari ini Indosat Excel-nya naik. Astra sama Autonya turun. Kalau kata Pak Umar kurang friend, biar penyeimbang lagi. Jagoan tuh Jadi, nanti bos. Belakangan, sabar. jadi Kalau meskipun kalau polisi India datangnya belakangan gitu ya. Iya. Udah mati lampu, meskipun udah gulung kabel. meskipun pegangannya udah bener, tapi nggak kemana-mana juga jalan di tempat. Ya udahlah, marketnya lagi kayak begini ya sudahlah. Oke, gitu Om Umar. Thank you. Oke. Makasih banyak Mas Krisna. Eh, Hari ini kita dapat insight banyak nih gitu ya. Dari semua narasumber, tapi yang saya mau sum up nih. Anyway, kita sudah jam 9 gitu ya, jadi mungkin saya nggak berlama-lama. Saya mau sum up gini. Bahwa ketakutan yang kita rasakan, ada yang bilang kanan kiri mau gempa, kiamat apa segala macam, sebenarnya harus disikapi dengan bijak gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Amerika, itu adalah masalahnya Amerika dengan hutangnya. Akan impact, yes, sedikit banyak, karena yang namanya ada perdagangan pasti ada itu impact di sana. Tapi please bear in mind bahwa Indonesia itu adalah negara yang ditentukan dengan keadaan demografinya, sehingga kalau tadi narasumber kita Mas Arni bilang bahwa Indonesia itu domestic play, means kalau terjadi apa-apa sama market, which is akan impact gitu ya, tolong dimonitor yang namanya domestic play itu, bahwa Indonesia itu diuntungkan dari sisi sektor tadi disebutkan. Pertama itu adalah consumer, karena anyhow growth kita masih oke, demand masih itu, dan semua itu local demand. Saya ulang lagi ya, bahwa Indonesia itu adalah domestic play yang didrive sama local demand. Itu Mas Arvin tadi ya, itu note-nya. Adapun sektor-sektor tadi, ada tadi auto, ada Betul. consumer, ada properti tambahan. Eh, Mungkin itu aja kita hari ini. Tadi yang lain-lainnya nanti buat para Sobat Lotus bisa mencerna lebih detail di YouTube channel kita. Akhir kata, terima kasih banyak untuk Mas Arvin, Mas Terima kasih. Kuswara, dan Mas Krisna. Mas Arvin jangan kapok ya, mudah-mudahan kita bisa collab lagi di Siap. lain waktu. Terima kasih. Terima Oke. kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. See you, tetap sehat, salam cuan. Salam Bye. you. fantastik. Bye-bye.